Ini gimana sih, Boy? Gembelnya udah kayaknya belum. Kalau kebalikannya, kalau tadi kan kaya dulu, baru gembel. Kalau ini gembelnya udah. Dari dulu gembel kan, Bang? Kaya. Oh, itu. Ada yang memang ntar dia tahapan kedua apa? Allah. Lama-lama nggak terucap itu. Di dalam hati aja dia. Tuh. Allah. Tapi di dalam hati. Bukan nafas itu. Nah, sir. Nah, kalau bahasa nafas tuh metodenya aja. Bisa aja nih kita tahan nafas. Terus sehabis sekuatnya kita tahan nafas. Jika nafas juga sebenarnya cuma nahan nafas. Maka kan hasilnya gitu kan. Itu hanya metode-metode aja untuk takarub ilallah, berdekatan diri kepada Allah. Tapi yang dituntut ke tingkat kesadaran kita, hubungan kita dengan Allah. Itu hanya beberapa metode-metode aja. Seperti kayak apa namanya, orang Aichi atau apa yang ini. Cuma bedanya kalau mungkin kalau dalam Islam itu kan kita ada zikiran la ilaha illallah, Allahu dan sebagainya. Kalau dia kan cuma hening, diem aja. Fokus pada satu titik di mana dia sudah. Kalau pikiran kan nggak mungkin dibuang, dihilangkan nggak mungkin. Orang pasti mikir aja kan. Cuma pikiran itu bisa dikendalikan. Terus, nah biasanya dia untuk mengalirkan suatu energi. Cuma problematika kita apa? Kita sakit di mana? Kita punya penyakit ada di mana? Kita konsentrasikan di situ. Jadi energi itu diarahkan ke situ. Seperti pergerakan tangan itu bisa diatur. Bisa. Nanti ada muncul namanya energi murni dan seterusnya. Itu sambil santai aja lah ya. Cuma tadi yang terakhir tuh saya penasaran tuh yang apa tadi? Tahali, takholi dan tajali tuh gimana tuh? Itu kan hanya itu metode sebenarnya. Itu. Jadi prinsipnya kalau menurut saya sih semua orang itu yang Allah berikan akal, hati, kesehatan ya, pasti mereka akan merasakan ingin mencapai suatu kebahagiaan spiritual. Apapun agamanya lah, menurut saya sih, apapun agamanya, apapun pendidikannya, masing-masing orang pasti akan mencari itu. Karena apa? Ketika orang itu sudah pada perkembangan hidupnya, pasti akan timbul suatu pertanyaan. Kok saya lahir di sini sih? Kok saya lahir di tengah keluarga susah semuanya? Bukan orang kaya kan gitu semuanya. Kok saya banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang lahir di keluarga kaya pun akan bertanya juga gitu kan. Seperti Pak Siddhartha Gautama itu sendiri kan dia waktu dia di tengah-tengah istana, dia suatu hari dia ngintip dari balik tembok istananya, dia lihat loh, ternyata di luar istana ada banyak masyarakat. Dia lihat, loh kok di sana ada pengemis gitu loh. Ditanya itu siapa? Oh itu pengawalnya bilang itu seorang pengemis. Terus ada orang lihat bawa mayat itu. Oh itu apa? Oh itu orang meninggal. Nah itu kan pemberontakan. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan istana. Pada diri manusia semuanya lah seperti itu. Bahkan seperti dalam sejarah itu yang jelas-jelas diabadikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika dia bingung tentang siapa itu Tuhan dan dia ekspresikan dengan melihat bintang, apakah Tuhan seperti ini kan? Terus dia melihat bulan, dia melihat matahari, tapi semuanya itu silih berganti yang dia meyakini nggak mungkin lah Tuhan seperti itu. Nah uniknya setiap manusia itu memiliki apa ya? Insting. Iya insting. Tetapi untuk memperoleh apa yang tujuannya sama-sama kita ingin bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Tetapi ntar
bukan jarak ya, apa masing-masing memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda juga. Si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Bahkan sekelas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan nama aslinya kan sampai Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah seorang yang sangat jenius ya. Saking terkenalnya beliau itu, beliau kalau ngasih wejangan itu sampai harus keluar dari tembok, apa dari gedung. Karena apa? Supaya orang-orang bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan. Bertahun-tahun segitu luar biasanya. Tapi dia suatu hari ditegur sama adiknya yang namanya Ahmad Ghazali. Jadi adiknya Ahmad, dia Muhammad. Kata Ahmad bahasanya sederhana banget. Muhammad, kamu ini kerjanya kok mengasah orang lain untuk menjadi orang-orang yang tercerahkan, terpintar. Sementara diri kamu sendiri terasah enggak? Bahasa itu sangat menjadikan terpukul betul itu Imam Ghazali. Sampai beliau sakit. Subhanallah, ada apa kayak radang tenggorokan lah. Sampai dia ngomong nggak bisa, dia sakit. Akhirnya dinasihatin sama adiknya, kamu harus, kalau sekarang ujelah atau kholwat lah istilahnya, harus meninggalkan semuanya. Karena pada waktu itu memang beliau ini disokong sama penguasa. Dakwah di masyarakat dari mana-mana sudah mengagungkan dia luar biasa. Suatu kebanggaan lah. Sampai dia mengambil sikap, akhirnya ditinggalkan itu universitas. Karena beliau itu sebagai dosen juga, sebagai rektor juga pada waktu itu. Dia tinggalkan kurang lebih sampai beberapa tahun. Ada yang bilang sampai 6 tahun, ada yang 8 tahun. Semuanya bingung kemana beliau pergi, karena dia diem-diem aja pergi. Ada yang bilang dia ke Suriah, ada yang bilang dia ke Haromain, Mekah, Madinah. Nah, dari perjalanan dia pergi dari kampusnya ini, beliau pulang, akhirnya beliau mulai mendalami yang disebut dengan tasawuf. Mendalami tasawuf sampai beliau menciptakan karya masterpiece-nya lah ya. Iya. Ini tuh. Makanya kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, pasti di situ banyak muatan-muatan spiritual. Artinya di situ banyak bagaimana proses tazkiyatun nafs itu. Intinya di situlah. Dan bagaimana dia menjelaskan tentang syahadat, ini syahadat, kesaksian, ketahuidan. Ada 12 yang saya pernah lihat itu tentang la ilaha illallah. Ntar naik lagi Allahu, sampai hu, diterapkan dalam kehidupan itu. Terus ada istilahnya as-somad, asma-asma Allah itu dia ini. Banyak hal-hal yang semuanya bermuatan tazkiyatun nafs. Artinya proses di mana dia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penyucian diri. Karena dalam sejarahnya beliau memang luar biasa ya. Dia itu ahli matematika, ahli filsafat, ahli ilmu kalam. Ketika beliau memperdalam ilmu kalam dari beberapa aliran, beliau tetap belum menemukan jawaban tentang pencerahan yang berhubungan dengan. Akhirnya beliau juga memperdalam ilmu filsafat sampai beliau menciptakan kitab tentang filsafat itu sendiri, keracu-racuhannya, Tahafatul Filsafah kalau salah. Terus beliau juga memperdalam Syiah, ada Syiah Batiniyah. Kalau Syiah Batiniyah itu kalau saya pahami sih Syiah yang lebih pada Syiah yang zaman dulu lah istilahnya, yang masih betul-betul boleh dikatakan ortodok atau gimana gitu. Karena cuma memang semua konsepsinya jelas lah. Kalau dia kan modelnya konsepnya sistem keimamahan, ketokohan gitu. Jadi spiritual mutlak itu yang memiliki otoritas dan orang-orang yang dianggap paling sempurna itu memang orang-orang yang dekat dengan Nabi, para imam itulah.
Tapi beliau juga tetap mengalami semacam kayaknya enggak juga gitu. Dan beliau berjalan, dia mencari ke sana kemari segala macam sampai beliau menemukan konsep ini ternyata yang paling bisa dijadikan sebagai wadah atau jalan. Karena kalau dalam konsep tasawuf itu dia akan menapaki semacam perjalanan spiritual yang langsung dia rasakan dan langsung dia memperolehnya melalui perjalanan itu. Tidak hanya sekedar konsep, tidak hanya sekedar perdebatan, tidak hanya sekedar teori-teori. Dia langsung perjalanan spiritual dia rasakan. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika orang tasghiyatun nafsi itu, penyucian diri. Makanya hasilnya setiap orang yang memiliki memiliki pengalaman masing-masing di dalam proses pencapaian spiritualnya itu. Maka nggak ada istilah menjustifikasi dia lebih suci lebih hebat dari ini, dia lebih suci dari ini, nggak bisa. Nggak mungkin tingkatan SD ini, tingkatan SMP ini, SMA lah gitu. Nah inilah justru malah akan menjadi nanti semacam perdebatan yang ada ujungnya kalau kita masing-masing merasa lebih suci atau masing-masing merasa lebih mencapai suatu tingkatan tertentu. Karena pengalaman spiritual nanti pada satu titik akan ada kesamaan satu sama lain pada titik yang dimensi. Makanya ada istilahnya apa? Kalau berzikir itu kita apa? Menemukan gelombang atau frekuensi ya? Frekuensi gelombang. Kenapa kok kadang nggak ketemu? Ya mungkin karena tingkat dari pembersihan diri kita beda-beda gitu. Kalau kita sama mungkin frekuensinya bisa nyambung. Karena kadang Buya ini kok gelap amat ya di sana ya, yang holwat di tenda A gitu, nggak ada sinarnya sama sekali semua. Ya mungkin karena gelombangnya ini nggak nyambung gitu, nggak satu frekuensi. Kok di sini bagus, ini enggak gitu. Nah kekuatan frekuensi ini nanti kan ada yang kita kalau dalam radio tuh ada yang pas gelombangnya pas itu kan terang gitu kan, ada yang kresek-kresek, ada yang timbul tenggelam kayak kita ini timbul tenggelam. Kalau lagi bagus-bagus, kalau lagi down naik turun. Dan intinya memang ya seperti itu. Karena kondisi iman kita kadang naik, kadang turun. Kecuali para anbiya ya atau para aulia boleh dikatakan dia stabil. Dan alhamdulillah sih kalau saya perhatikan pada saat ini banyak banget kita jumpai kalau kita lihat beberapa channel YouTube ya, itu banyak sekali konsep-konsep bahkan baik dari kalangan spiritualitas ya. Kalau ada yang saya katakan spiritualitas karena mereka memang mengkaji tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, pembersihan diri dengan konsepnya masing-masing. Ada yang lebih, ada yang berdasarkan karena dasar-dasar agama, ada yang berdasarkan kayak kejawen ya, apa namanya itu? Budayaan. Itu banyak sekarang muncul, itu banyak kayak ngaji roso. Kalau kita bawa channel ngaji roso itu banyak sekali. Tapi pada prinsipnya konsepnya itu ntar kita akan ditemukan pada satu titik di mana kesadaran diri. Artinya titik di mana orang itu mencoba untuk mengenal diri dia masing-masing melalui jalan dia masing-masing juga. Ada yang cocok melalui jalan torekot, ya kan? Saya pernah mempelajari kayak torekot Sataria. Dia kan memiliki metodologi sendiri dalam proses untuk penyucian diri, baik melalui puasa ntar macam-macam jenis puasa itu. Ada puasa yang mutih, ada puasa ngorot ya, ada puasa yang itu dari sisi makanannya beda-beda. Puasa pisang, puasa yang cuma ngadem, ada yang buah-buahan bukanya, ada yang full nggak sama sekali nggak makan. Itu dari sisi apa yang dikonsumsi. Belum nanti ada yang puasa nggak ngomong,
puasa nggak ngomong, puasa nggak tidur. Sama istri. Nah, kalau hubungan badan apalagi itu udah. Benar, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari dan banyak. Tapi semuanya itu memang tujuannya untuk apa? Untuk melatih diri, menyiksa diri. Karena kita memang sudah kotor. Kefitrahnya itu kita kan setelah proses kita hidup ini jadi diri kecil, remaja, kita memang sudah berhubungan dengan masyarakat atau kita sudah pernah melakukan hal-hal kebohongan lah, kita sudah pernah melakukan hal-hal yang Allah larang gitu. Nah, ketika kita mau balik kepada Allah kan harus suci lagi dari awal sebagaimana Allah menciptakan kita. Nah, terus ada beberapa konsep pembagian tangga lah istilahnya, kalau maksud tangga ya. Tingkatan. Ada yang untuk mencapai itu kita pembersihan diri kita lalui dengan proses yang namanya tahali gitu. Apa sih proses tahali itu? Proses di mana kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang tadinya dia suka gampang emosi, dia meninggalkan kewajiban, itu mulai dia tinggalkan pelan-pelan. Yang tadinya dia melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai tinggalkan, dia mulai tarik diri. Yang tadinya dia pokoknya hal-hal yang kira-kira nggak berguna, dia mulai tarik diri. Ketika proses ini sudah berjalan, maka akan menaik lagi tingkat namanya taholi. Bukan hanya itu dia meninggalkan itu semua, tapi diisi semua kegiatan dia hanya kepada takarub ila Allah. Nah, itulah sebenarnya semacam ini harus didasari oleh satu kesadaran akan kebutuhan kita itu. Nah, cuma kesadaran ini kan semua orang susah. Makanya dibikinlah konsep yang disebut dengan holwat itu kan. Holwat itu satu konsep di mana orang itu setengah dipaksa artinya supaya orang itu diseragamkan di suatu tempat, ayo kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau semuanya dia sudah taholi, baru pada tahapan selanjutnya adalah tajalli. Kalau sudah tajalli artinya apa yang dia ucapkan, ya ucapannya, apa yang dia perbuat, perbuatannya. Dan tidak. Nah, orang-orang semacam ini otomatis orang-orang yang memang betul-betul sudah mengalami melalui beberapa proses. Karena untuk mencapai ini pasti nggak segampang dan semudah yang kita bayangkan. Hambatan pertama siapa? Biasanya proses seperti ini akan kita alami hambatan pertama adalah orang yang terdekat dari kita dulu. Anak, istri. Karena tanggung jawab juga kan. Entah dari lingkungan kita bagaimana. Pada tahapan tertentu bahkan ada yang namanya semacam perpeloncoan. Ada begini, ketika dia berusaha ingin bangkit dari lumpur, otomatis ketika dia tadinya lumpurnya itu lama di lumpur yang paling dalam, otomatis pembersihannya juga cukup lama. Nah, ini butuh ekstrim proses pembersihan. Yang tadinya mungkin pakaian itu dicuci dengan sabun biasa, ini harus pakai rinso, harus direndam dulu karena dakinya begitu banyak. Ya, dampak dari itu secara psikologis dan ini ada proses itu, tingkah lakunya apa. Nah, nanti di dalam proses itu kita akan menemukan hal-hal yang karena itu tadi frekuensi itu ketemu, jadi dia akan. Nah, ini yang banyak terjebak orang-orang yang mencoba untuk kebersihan diri ketika pada suatu tahapan tertentu dia stuck di situ. Keistimewaan mulai muncul. Dia bisa merasakan sesuatu yang orang lain rasakan. Bahkan dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Transendental. Dia bisa lihat semua. Dan banyak ketika dalam tahapan ini orang terbuai. Nah, ketika terbuai akhirnya apa? Dia mandek di situ. Ujung-ujungnya jadi dukun. Ini yang disayangkan.
Artinya ketika dia sudah bisa memasuki dimensi itu, ntar ada yang beberapa, kalau saya coba teliti itu banyak cerita yang sama, hampir sama ceritanya itu. Mereka ada proses namanya kayak mi'raj rohani juga. Kalau dalam Ulul Saudara ada Arbatul Asfar, itu perjalanan rohani dari kita ke Allah. Itu banyak pengalaman yang mereka ceritakan bagaimana ketika roh dia keluar dari jasadnya gitu. Terus cerita udah naik ke atas, ntar dia melihat diri dia sendiri, jasad dia melihat alam semesta, ntar dia melihat Mekah, Madinah, naik atas lagi, ntar dia melihat makhluk-makhluk yang bagaimana orang-orang kayak mati suri lah, kalau orang bilang mati suri ya. Itu biasanya mengalami seperti itu, proses-proses seperti itu. Nah cuma kebanyakan mereka setelah pulang itu sebenarnya cuma hanya sebagian kecil daripada proses spiritual. Tapi mereka terjebak di situ, akhirnya asik di situ, dia nggak melanjutkan terus jalan. Itu yang banyak dijumpai gitu. Itu sebenarnya proses apa seperti itu tuh yang dikatakan dia bilang roh meninggalkan jasad? Kan fenomena apa gitu? Banyak istilah itu sih kalau saya perhatiin. Ada istilahnya maut qabla maut, mati sebelum mati. Artinya betul-betul mereka ya bisa secara rohani dia seperti itu. Kalau dapat Nabi kan Isra Mi'raj istilahnya kan gitu. Ada yang disebut banyak istilahnya ya, cuma kebanyakan seperti itu. Dan itu ya setelah mengalami beberapa proses. Ada sebagai contoh ketua Torekot Satari yang sekarang ini namanya Kang Agus. Cuma saya sih jangan Kang Agus ya, Ustadz Agus lah itu. Itu kan perjalanan spiritualnya seperti itu. Dia cerita bagaimana dia dari usia 14 tahun kalau nggak salah. Dari usia 14 itu udah ziarah ke makam ini, jalan jangka waktu segitu lamanya gitu. Terus dia puasa di daerah Tasik itu, Kiai Muhi itu. Terus di gua apa namanya? Saparwadi apa gua? Pamijahan. Di situ dia duduk berapa 40 hari apa dia? Tanpa makan, tanpa minum, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Setelah di situ dia melalui proses naik ke alam tahapan-tahapan gitu, nakut, terus dia bisa turun lagi, tapi dengan kondisi sangat lemas dia bilang. Tapi memang di situ masyarakat situ paham, banyak orang pelaku spiritual seperti itu pasti ada yang ini nanti. Malah justru masyarakat berbondong-bondong kalau sudah mulai sadar itu banyak yang minta supaya dia bisa menolong untuk ngasih makan apa gitu. Terus dia jalan lagi sampai dia ke Banten, ke ujung kulon, yang dia cerita mustahil lah pada waktu itu bisa nyampe ke situ. Karena apa? Karena banyak sedikit di samping jauh juga, waktu itu sangat dilarang sama petugas kehutanan di situ. Tapi dia bisa masuk sampai dia satu titik dia sangat lapar sekali. Tahu ada dilemparin nama monyet, apa namanya, buah pisang, buah ada bilang. Dan dia di ujung kulon itu dia tidur hanya berandalkan apa? Dia bawa sarung. Jadi kalau mulai malam itu, mulai sore itu dia nyari pohon yang ada ini, dia masuk, sarungnya dimasukin, dia masuk di dalam sarung itu. Tidurnya seperti itu. Karena apa? Karena memang di bawahnya itu kan banyak ular, serangga, banyak binatang buas. Ya, itu perjalanan proses spiritual, dan itu pun bisa dilakukan seperti itu melalui tutor ya, seorang guru yang betul-betul memang ini anak layak untuk menjalankan itu. Jadi dia dikawal kemanapun sebenarnya. Itu yang lepas itu jiwa apa ruh ya? Karena kan kalau ada yang bilang kalau ruh yang meninggalkan jasad batik gitu kan. Ada perdebatan di situ ya. Karena apa? Kalau bicara kan ada istilah, ada hidup, hayat, dan hayu kan itu ya. Iya. Ada hidup dan yang menghidupkan, si hidup dan yang hidup. Kalau roh Allah itu sendiri kan sifatnya sesuatu yang ada dan keberadaannya abadi. Abadi dalam pengertian sebagai makhluk, karena sudah ada pada diri kita kan itu.
Nah ada yang ruh memang dia apa namanya yang disebut tadi apa? Jiwa. Jiwa itu yang hanya keberadaannya itu ada dan fungsinya itu selama jasad ini berfungsi dengan baik. Setelah kita ini organ kita masih berfungsi dengan baik, maka dia ada. Tapi ketika sel-sel kita sudah nggak berfungsi lagi, maka dia selesai di situ. Maka kadang istilahnya itu kalau dalam orang-orang ini spiritual itu bilang antara hayat dan hayun, makanya ada kalau semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kembali yang mana? Ya betul-betul sebenarnya dua-duanya harus balik ini. Nah cuma kadang kenapa mereka kok tidak bisa dua-duanya balik? Karena apa? Karena yang itu tadi, yang bukan roh ya apa satu tadi? Jiwa lah. Jiwa itu kan yang sudah terkontaminasi dengan perbuatan yang jelek apa segala itu kayak tertahan gitu istilahnya. Dia nggak bareng-bareng, ayo jalan ini. Nah ini masih perdebatan sih sebenarnya masalah ini. Karena istilahnya ya orang ya balik ya pulang ya. Tapi ini pun ada pembahasan waktu dengan Ustadz Jamil ya Pak? Ustadz Sukron ya. Bagaimana beliau menceritakan tentang seorang ulama besar itu, kiai besar itu dia baru mempus atau apa? Bukan mempus ya? Oh, yang baru setelah meninggal berapa ini usul gitu. Usul. Sekian tahun kemudian gitu. Nah itu yang saya pahami itu antara hayat dan hayun itu. Tapi kalau bicara roh itu nggak ya otomatis sudah. Tapi baik jiwa sama ruh itu memang dia nggak mati ya. Enggak. Kalau saya berkeyakinan enggak. Karena kan apa ya? Itu kan sesuatu keabadian yang keabadian itu ada karena maha abadi. Ini Beb, saya ada ini lagi. Ini banyak orang perdebatan juga sih Beb. Kan memang jiwa itu kan ini ya nggak mati ya, reinkarnasi. Menurut tapi gimana? Ya itu banyak itu. Jadi ya, gini. kan masih dalam perdebatan lah, banyak perdebatan itu gimana? Kalau Bahasa reinkarnasi memang ada sebagian mengatakan bahwasanya ketika manusia itu sudah, jadi begini, orang meyakini reinkarnasi itu karena adanya proses alam. Saya makan nasi apa segala macam, jadilah ini anggap aja awalnya gini. Kemudian saya punya istri, dari istri ini dan saya punya anak. Pertanyaannya, anak saya ini kan hasil dari satripati yang ada pada diri saya, kan gitu kan? Saya pun dari bapak saya, bapaknya. Artinya dari sari yang sama, cuma melalui daur ya, proses pengulangan. Maka dia meyakini adanya reinkarnasi itu. Dalam bentuk yang bagaimana? Reinkarnasi itu kalau dilihat dari unsur secara genetika kan nyambung. ya. Nah, cuma bisa dibuktikan juga dalam unsur nanti bentuk watak. Muka, jenis mukanya, wataknya. Oh ini ini persis kayak ini. Nah, kalau untuk itu saya meyakini ya memang manusia seperti itu. Tapi kalau dia diyakini lagi reinkarnasi itu kayak loncat ya, artinya dulu 200 ya tahun yang lalu kakek saya sebagai petani gitu. Terus ada anak saya jadi petani juga karena reinkarnasi dari kakek saya. Ya enggak, kalau saya enggak seperti itulah. Tapi kalau genitas sih ya nyambung. Kalau gen nyambung. Reinkarnasi berdasarkan gen. Karena mau nggak mau memang kita bertasalsul terus berhubungan dengan Nabi Adam kan, secara genitas kan. Jadi nggak plek orang itu meninggal terus nongol lagi masuk ke tubuhnya cucunya gitu. Nah gen ini kan membawa yang menyebabkan misalnya ada karakter sifat, watak dan sebagainya yang ada. Ini kita lihat Abah Nasir kok orangnya kalem ini.
Kalau ada orang tua dulu, ya kakeknya aja seperti itu, dia persis cara duduknya aja seperti itu. Cara duduknya itu sama, kakeknya seperti itu. Atau hobinya, ini kok orang hobinya makan apa gitu. Loh ini kakeknya dulu seperti itu. Bahkan genitas inilah sampai penyakit pun seperti itu. Dia punya penyakit ini, orang kakeknya dulu ada penyakit, nah bisa ini. Kalau saya memahami reinkarnasi seperti itu, jadi bukan dari nyimpang orang lain terus masuk gimana gitu. Ya, ada juga gini Beb, apa namanya? Ya dari ini juga sih orang-orang spiritual ya. Kalau katakanlah apa tadi sebelum husul ya, nggak husul nih katanya nih, belum husul, dibalik lagi Bu, reinkarnasi gitu. Terus katanya begitu sampai dia sampai usul lah katanya. Ada yang begitu katanya bilang di salah satu ini lah. Itu saya pernah juga begini. Contoh begini, saya memperdalam ilmu kekebalan. Apa ya? Kekebalan sampai pada saking kan orang-orang apalagi zaman peperangan itu ya. So ditembak Belanda apalah waktu itu gagal, nggak ada luka, bang. Suatu hari meninggallah orang itu. Ya nggak? Sudah meninggal, adalah apa anaknya atau orang lain menuntut ilmu yang sama, berguru dengan ini. Atau murid saya, dia punya murid semuanya, kan nuntutnya. Dia udah meninggal. Nah ketika ini murid ditembak juga, ternyata dia sebagai tamengnya. Jadi kalau saya memperdalam ilmu kekebalan dari si A gitu yang dia gurunya, dan gurunya itu udah meninggal, apa itu berbentuk ntar kayak mau menyerupai harimau atau apa gitu kan. Dan ntar kita kalau dia meninggal ya seperti itu, dia ikut jadi tamengnya juga. Jadi ketika orang ini diberondong, dibacok, ya gimana? Ya dia nggak apa-apa karena dia sebagai tameng yang dibacok, dia kesakitan, dia luka gitu. Nah ntar yang muridnya ini mati, ya ntar jadi tameng juga ketika ada orang nuntut ilmu dari yang lain sama. Ya kalau kita kekayaan itu kan nilai tumbal ya. Orang-orang nyari kekayaan tumbal seperti itu kan. Pertanyaannya, ya Bu, cuma itu dari sisi yang negatif. Kalau dari sisi yang positif, keilmuan yang positif. Jadi perasaan kebal bukan ya? Iya Bah. Jadi dia ternyata kebalnya dia itu karena memang Tamengnya. ada tamengnya. Dan yang menjadi tameng ini kan ini ada satu kasus Bah. Ya seperti ginilah. Pak Deddy pernah kebal. Gimana Pak? Waktu kebal apa ya? Bukan. Kita kan waktu 2019 Bapak kebal tuh itu. Tapi ada tamengnya. Iya, tamengnya dari mana coba Pak? Pak Deddy cerita dong Pak Deddy. Tadi soal kebal ini. Berbagi pengalaman. Memang ya pengalaman Pak. ada yang tamengnya sifatnya dia beli dari sisi lakon ya, puasa apa dan sebagainya. Ada tamengnya itu cuma dari sisi dia memiliki benda sesuatu. Apa sih istilahnya keris, wapak gitu. Ini ada satu kasus, ada bapak-bapak punya anak gila, anaknya gila, diobatin kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya ada orang yang bisa lah mengetahui tentang dunia seperti itu. Setelah dilihat, ditanya, ini bapak kamu ini punya keris, dan khodamnya itu menuntut supaya dibalikin keris itu ke tempatnya di mana asal muasal dia dapat. Setelah ditelusur, oh iya betul. Nah, jadi khodamnya ngomong juga, dulu kamu dibacok orang, saya yang jagain, saya yang ini sampai kamu nggak luka. Sekarang saya disia-siakin, nggak dikasih makan, nggak diopenin, mungkin saya rusak anak kamu. Ini itu setelah keris itu dibalikin ke makam di mana dulu dia ngambil, anaknya sehat. Jadi kan seperti itulah. Kalau dia sebagaimana kalau dia seorang ulama besar, seorang yang arif billah, ya mungkin seperti itu kan.
Ya, apa? Jitan. Gak tahu saya tuh keterangan seperti itu doang, Beb. Saya nggak tahu. Iya, kalau Ustadz Sukron itu menjelaskan seperti itu. Oh iya. Dan nah cuma kadang Tapi kalau dari cerita itu nggak ada istilahnya reinkarnasi ya. Kan Cuma karena beda nama doang. menunggu kan istilah sepertinya menunggu kan selama sekian tahun tuh baru kan katanya ada, nggak tahu lah seperti apa ya. ya mereka sudah pada So. tempat yang memang nggak turun itu, tapi dia artinya begini, pada tempat nominal yang memang sesuai dengan ininya gitu. Kalau yang summa ilahnya turja'un berarti ruhnya ya. Berat untuk bahasa. Sesuatu Ngaji rosong. tapi intinya semuanya kan pulang kepada Allah dengan kondisi yang, kalau saya sih meyakini gini Pak, nah itulah nanti yang di dalam Al-Quran diceritakan dan mereka menghadap Allah dengan kondisi merangkak, dalam kondisi berjalan, ada yang macam-macam. Nah itu yang masa Allah seperti itu. Itu loh. Ya Pak ya? Masa apakah seperti itu yang Dukutiup apa roh yang dimaksud dengan roh yang di sini ada roh kutiupan roh yang Allah dalam Al-Quran itu roh yang suci seperti itu. Dan mereka datang dengan berkelompok-kelompok, ada yang merangkak, ada yang jongkok istilahnya Pak ya, macam-macam lah dengan jenis aneka itu kan sesuai dengan amal perbuatan. Yang itu jiwa-jiwa itu, nah jadi jiwa-jiwa istilahnya kan cengeng. Yang mereka dalam kondisi yang bermacam-macam, bahkan yang mukanya rata, ada yang mukanya nggak berbentuk, ada yang segala macam digambarkan seperti itulah. Kiasan aja berarti semuanya. Beb, topiknya balik ini aja Beb ya. Terlalu tinggi kan, terlalu berat. Ini aja deh apa namanya? Ya Yang tadi sharing ini aja, sharing apa ya? Kita perjalanan rohani lah gitu kan. Jadi kan gini, kita itu kan coba mendekat kepada Allah gitu ya. Katakanlah ingin mengenal Tuhan gitu ya, mencari Tuhan. Nah, sementara dalam pencarian ini kan kita belum benar-benar yakin gitu kan. Namanya masih mencari, kan, pengen mengenal gitu kan. Nah, itu yang jadi dorongan kita, bahan bakar kita itu, maksudnya kita belum kenal, tapi yang membuat kita pengen kenal itu sebenarnya yang mendorong apa? Dan juga bisa untuk usaha kan berarti. Karena kan kalau keyakinan kan belum ada nih, belum aku yakin lah kita sama Tuhan lah. Tapi ada seakan-akan ada yang mendorong kita untuk pengen kita tuh kenal Tuhan. Apakah karena titik balik kita dalam kondisi yang jiwa yang tidak tenang atau semeraut atau gimana gitu? Prinsipnya fitrah manusia itu ingin kembali kepada Allah. Itu fitrah. Setiap manusia itu memiliki sama semuanya itu. Memiliki ingin kembali kepada titik di mana dia berasal. Nah, cuma ada ini kembali kepada ntar hijab masing-masing lah. Ada yang hijabnya artinya tebal sehingga dia betul-betul terlupakan untuk itu. Ada yang memang istilahnya nggak terlalu dia tertarik lebih besar lagi. Jadi dimensinya beda-beda dari masing-masing orang itu untuk mencari jati dirinya, kalau istilah harusnya mencari dari diri, jati diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Man arafa rabbah faqad arafa nafsa, dan tidak mungkin orang mengenal Tuhannya kalau tidak mengenal dirinya juga. Ujungnya kan gitu. Diri itu siapa ya? Fitrah kita manusia itu yang cinta akan kebenaran. Nah, qad aflaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, istilahnya gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu qad aflaha man tazakka, kan itu kan. Artinya apa? Orang-orang yang berusaha untuk mencari yang kamu bilang itu apa tadi?
mengenal Tuhannya, Iya. berusaha untuk itu. Walaupun dalam prosesnya itu memang masing-masing berbeda-beda. Tapi keinginan untuk mencapai itu ada pada diri manusia, itu ada. Dengan metode yang macam-macam itu kan. Dengan cara yang macam-macam. Kita mau ke pasar, ada yang mau jalan lewat sini, lewat situ, kendaraan ini, kendaraan itu. Masing-masing memiliki cara lah untuk mencapai itu. Dan perjalanan itu pun setiap orang memiliki cerita yang berbeda-beda. Saya dulu suka dengan diawali dulu saya juga pernah di dunia NU, Muhammadiyah juga, saya juga pernah di situ. Di dunia maya. Dunia maya juga. Artinya kita mendalami ini, tapi orang-orang akan menemukan nanti titik di mana pencariannya itu sampai di mana gitu. Dan yang asik nanti kan istilahnya proses dalam perjalanan itu nanti akan menemukan beberapa hal antara yang tadi kita bahas itu, ya kan? Di satu sisi kita ingin mendekat diri kepada Allah, tapi realita kenyataannya dibenturkan oleh kehidupan, dibenturkan dengan artinya urusan ekonomi, urusan ini, urusan itu, yang itu akan menjadi semacam tantangan kita sejauh mana. Dan semua jangan kita orang nabi yang diuji semua. Nabi Muhammad itu diuji dari keluarganya, dari paman-pamannya, sampai Nabi Muhammad pernah diboikot, tidak boleh berdagang, bayangin. Nah, sementara kehidupan Mekah itu kalau nggak dagang ya nggak makan istilahnya pada waktu itu, karena memang nggak ada, kering tanahnya. Itu diboikot, nggak boleh keluar, sampai betul-betul Rasulullah itu mengalami kesulitan. Karena udah dijadiin semacam waktu itu undang-undang nggak boleh ada transaksi kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Allah turunkan istilahnya undang-undang itu kena makan rakyat, sehingga satu keluarga daripada istrinya Rasulullah, istri dari Khadijah itu menuntut bahwasanya ini harus sampai sahabat disuruh hijrah pada waktu itu ke Ethiopia juga, karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal kalau istilahnya pada waktu itu Nabi Muhammad tinggal angkat tangan aja bisa lah, doa kepada Allah minta. Tapi Rasulullah itu memberi pelajaran kepada umatnya bahwasanya untuk mencapai keimanan, hakul yakin itu membutuhkan proses yang luar biasa. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana Nabi mengajarkan kita, Nabi Muhammad itu kita berpikir untuk supaya melalui proses lah, nggak ujuk-ujuk istilahnya. Nah cuma umatnya ini pengennya instan semua, kan repot. Pengennya instan. Sementara Nabi mengajarkan kepada sahabat, kepada ini harus semua itu melalui proses. Karena karena sekarang ini orang punya instan, maka yang dipakai juga metode-metode instan. Dengan kadang yang lebih sangat disayangkan lagi menghalalkan segala cara. Ini yang sangat disayangkan lagi. Sedangkan yang instan cuma Indomie. Nah itu yang enak. Banyak orang-orang yang dalam suatu masa memang kita ini kan masa seperti masa bagaimana antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Enggak, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jaraknya kan 600 tahun, nggak ada kenabian. Masa kosong. Zaman kosong inilah zaman yang riskan. Karena setiap zaman ini ada nabinya kan. Nah kita Nabi Muhammad lahir tahun berapa Masehi? 600 lah. Kalau 500 tahun lah, 500 sampai 600 tahun. Itu mengalami kekosongan, masa-masa kenabian gak ada. Lah kita sendiri sekarang ditinggal Nabi Muhammad berapa tahun? 1400 tahun kan? Bagaimana terjadinya tidak perubahan? Itu kan Nabi banyak katanya. Eh? Nabi kan katanya banyak.
Ada istilah nabi, ada rasul. Tapi yang kita bahas itu kan kalau sifatnya nabi yang sifatnya tidak membawa risalah itu banyak. Nabi Muhammad memang mengatakan para siapa pewaris nabi? Ulama kan, aulia, para wali. Sebagai pewarisnya kan itu. Nah persoalannya sekarang banyak wali. Udah gitu kadang wali satu dengan wali yang lain tidak Gontok-gontokan. Kadang cabut ke wali. Jadi gimana nggak ngalami semacam gesekan dan perubahan pemahaman. Ya kalau yang akur wali matul arus. Nah, betul. Akur itu Bib. Kalau ini gitu. Wali matul kita. Jadi dia pernah ngomong kita tidak punya apa-apa atau merasa punya apa-apa. Ketika aku punya apa-apa, Itu kalimat itu sama begini. Aku itu menjadi orang yang paling miskin sampai aku tidak merasa kalau aku ini miskin. Gitu. Seperti aku tidak punya apa-apa, justru dari itu aku malah punya apa-apa. Karena rasa memiliki itu yang rasa memiliki atau mempunyai itu tidak ada batasnya. Ketika Anda merasa memiliki A, B, pasti Anda akan ingin merasa memiliki C. Istri udah semok, behenol, cantik, tetap ingin mencari yang lebih. ya itu manusia. Nah, seperti itu. Manusia. Jangan ke gua lihatnya. Sebelahnya. Biasa aja. Karena ketika orang sudah merasa memiliki, maka dia akan keterikatan pada apa yang dia rasa miliki itu sendiri, objek itu. Sementara ketika kita pada satu titik di mana merasa memiliki, Tidak merasa dia tidak secara tidak langsung dia sudah menyamakan diri dia sebagai yang maha memiliki. Karena yang berhak memiliki cuma Allah. Kok kenapa kamu punya rasa memiliki? ketika dia miskin berarti dia merasa Nah iya, ketika Anda masih ada rasa pengen ini, rasa itu, rasa ini, rasa itu, banyaknya rasa yang Anda miliki itu, maka pada akhirnya Anda akan ujung-ujungnya Anda Biasa teteh. Jangan terlalu serius guru. oh jadi serius gini sih. Ngobrol dong kalau ya seperti kayak pembahasan takdir itu kan asik loh. Nah, Di satu sisi orang bilang ada takdir baik, takdir buruk. Loh, untuk membedakan takdir baik dan takdir buruk dari sisi apa dulu gitu. Baik menurut siapa, buruk menurut siapa. Kalau semuanya itu dari Allah, kalau itu Allah menciptakan keburukan loh. Kan itu. karena terkadang video-video Buya yang lama itu klipnya itu baru-baru sekarang ini Beliau kalau saya perhatikan Buya itu yang kitab yang lama-lama itu, ya pengajian yang lama itu kan kitabnya kitab-kitab seperti kitab apa? Ru'atullah ya. oh itu wah. Itu kitab-kitab berat itu, kitab-kitab tasawuf kelas tinggi itu kalau saya paham. lebih dibuka dulu mah ya terang-terangan Ya bayangin lah bagaimana beliau menjelaskan bagaimana ketika seorang ulama besar sakit kan gitu kan, dikunjungin sama teman-temannya gitu kan, kok diem aja nggak mohon kepada Allah untuk doain saya. Kalau kita kan kayak kemarin, minggu kemarin istri saya kan sakit sehingga saya nggak datang kemari kan, saya WA Abah tolong doakan istri saya kan gitu. Ini dia yang sakitnya diem aja. Saya ngapain tuh sih? Gimana sih kok kita jauh-jauh kemari gini? Loh, siapa yang suruh kamu kemari? Kan sakit, ya biarin sama Allah minta saya suruh sakit apa? Tapi itu pun kejadian itu kan sebelum para nabi ada juga, kayak Nabi Ayub. Ya kan? Bertahun-tahun sampai badannya habis digigit dimakan sama
belatung itu gimana gitu? Tapi apalagi kalau saya ceritain tentang Imam Husain tadi keren Syiah lagi kan? Siapa? Ketika dibantainya keluarga Nabi itu, emang dia nggak bisa doa gitu? Ya Allah tolong kami, pasti Allah tolong. Fotonya Husain lagi. Tapi karena mereka memang istilahnya ini memang sudah apa namanya ya, perjalanan yang harus saya lalui. Yang saya cerita tadi itu bagi orang petani itu yang tetap berusaha untuk menanam padinya walaupun gagal sampai dia mati sendiri. Ceritanya Buya itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada realita kenyataan keseharian kita, dan apabila kita ngeluh, itu namanya kita protes sama Allah. Kan gitu. Jangankan kita sampai ngadu gitu. Kita nggak boleh kan? Apa ngecek istilahnya? Ya. Dan gini amat sih ya. Rokok aja. Karena dia belum tahu mungkin. Bahasa belum tahu itu kan hubungannya nanti dengan keilmuan dan pemahaman kan itu. Meskipun orang itu pada titik sudah tahu pun kadang kan karena itu sifatnya ini kan nggak keceplosan. Nah, atau begini, itulah yang karena kita nggak bisa menyelami rahasia di balik itu apa gitu. Itu di situ aja sih. Apakah dengan kekayaan yang entar Allah berikan akan menjadi baiknya kita? Makanya kita jadikan miskin aja dulu, seumpama gitu kan. Dengan miskin, si Anu ngajinya wamimahan setiap minggu datang. Kaya dikit, di puncak bablas larinya Bola. Oh, ente ya. Kayak ikut gue pulang. Aduh. Baru dikasih Allah kasih rezeki dikit udah kayak gitu. Nah, sebenarnya yang baik yang mana gitu? Diceritakan dalam sahabat Nabi siapa namanya Salabah itu kan gitu. Bagaimana Salabah itu setiap hari sholat di belakang Rasulullah setelah ya Rasulullah tolong sih doain saya gitu. Kambingnya banyak ya. Iya. Tolong doain saya punya kain aja tinggal satu-satunya ini. Gantian. Oh, itu pun gantian dengan istri saya. Gitu. Kambingnya banyak, nggak ada yang mandi kambingnya. Sebenarnya Rasulullah tahu ini orang kalau saya doakan nanti bakal seperti ini gitu. Mustahil Rasul tahu. Tapi Rasulullah juga kan ingin pembuktian juga ya. Ya udahlah saya doakan. Alhamdulillah ya. Konon ceritanya dia melihara kambing dari berapa ekor sampai ribuan ekor sampai dia lupa, sampai dia untuk ibadah pun Jadi itu contoh. Yang terbaik sih yang kita harapkan yang bagaimana? Yang ideal kan? Kaya, ibadahnya bagus, sodakonya bagus, kan gitu. Mati masuk surga. Nah, gitu. Ada saat di YouTube saya lihat di channel Hafid bagus, ada orang gini. Saya ini dari lahir di keluarga kaya. Saya hidup sekarang, saya nggak pernah mengalami susahnya hidup. Dia bilang gitu. Saya nggak kerja, dia buat apa saya kerja? Orang duit yang saya ini udah duit datang sendiri kok. Tapi saya mengalami kejenuhan, dia bilang. Karena nggak ada tantangan hidup. Nikah ini, saya mau hotel yang bintang berapa saya bisa. Ada Itu kan. Jadi tapi saya mengalami kehampaan itu, artinya nggak mengalami suatu titik di mana dia mencapai apa ya, kepuasan batin yang dia inginkan. Akhirnya dia mencari terus ketemu sama guru namanya Guru Setio. Ini lihat di YouTube ada. yang sudah jadi orang gila. Jadi biar merasakan itu. Gembel. Disuruh gembel. Jadi Ini kaya gembel dulu. ini udah cukup, tinggal kayaknya ini gimana? Udah gembelnya udah. Kayaknya belum. Masa gembel masa. Pasti kan berarti tinggal apa ya? Komen Pak Deddy, komen. Tukang becak disuruh acting tukang becak, boy ini gimana sih boy? Gembelnya udah kayaknya belum. Kalau kebalikannya, kalau tadi kan kaya dulu, baru gembel. Kalau ini gembelnya udah. Dari dulu gembel emang. Kaya.
Loh, ini media sosial memang luar biasa ya. Kalau saya perhatikan, memang media sosial inilah yang salah satunya begitu gampangnya bolak-baliknya orang itu. Orang itu orang susah. Seorang yang memposting TikTok tentang masalah bad boy lah sebenarnya. Bad boy. Bad boy. Sekarang dia viral, terkenal, dan dengan cepatnya dia memperoleh keuangan yang begitu besar. Yang itu di luar seorang bonge, ya kan, menjadi tahu-tahu melesat gitu. Nah, ini yang jadi contoh masalah yang akhirnya orang maunya instan juga, bikin aneh-aneh gitu loh. Yang tadinya udah gitu, artis-artis kita memberikan contoh yang Raffi Ahmad kayaknya ngasih duit kayak ngasih, nah iya kan gitu kan, pembantunya yang Raffi Ahmad dibangunkan rumah miliaran kan gitu kan. Wih, dia datang ke showroom mobil dengan harga sekian miliar tinggal nunjuk doang kan gitu kan, naik jet pribadi. Ya itu sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Tapi yang orang itu ngeliat prosesnya dia bagaimana ketika dia lagi zaman meniti karirnya. Ini yang kadang percontohan seperti ini gitu, yang orang akhirnya mencoba untuk instan, itu yang bahaya di situ. Tapi hidupnya juga instan. Iya, tapi paling nggak kan dia sudah memperoleh sesuatu yang luar biasa di luar. Iya. Kan gitu. Udah usul. Turun lagi. Buya pun ngasih itu juga sebenarnya, ngasih kuncian rezeki lah istilahnya kalau saya sangat begitu. Cuma kan pertanyaannya ada yang yakin, setengah yakin, sehingga mengamalkannya juga ada yang setengah-setengah, ada yang betul-betul. Itu berapa kali holwat? Langsung nyaut, Beb. Ini masalah rezeki kayaknya menarik, Beb. Nah, Pak Dede berapa kali holwat? 3 kali. Kalau saya 3 kali minimal 30 miliar di tangan. Allah. Iya, tanggung kita. Nah, emang kenapa tujuan holwat apa? Minta 5 miliar sama Buya. Terakhir. Iya. Ini salah. Terlalu sedikit. Jadi belum jabat-jabat nih. Kurang jadi gembelnya. Orang kalau diijabah mau ke Singapura katanya udah nggak mau Hamima. Ente tahu nggak? Orang bisa mungkin jadi 90% yang holwat kemarin bermasalah dengan uang, Ekonominya lah. ekonomi. Buat yang kemarin. Ya bukan yang sebelumnya juga mungkin. Pasti. Kalau saya mindsetnya saya ubah. Oh gitu. Ah, tadinya kan tiap tahun biar di rumah gitu kan, kalau minta jabat tuh 3 tahun, 4 kali. Di waktu atau pas udah 2 Di ijabah ente punya keinginan itu? yang sakit itu, yang sakit. Enggak, yang enggak pas minta rumah itu. Minta 5M maksudnya. Itu baru kelas kemarin itu. Di sebelumnya minta apa? Minta sakit kami di rumah. Minta sakit. Lu sakit itu? Sakit langsung tuh. Kakak saya. Lu ngapain minta sakit? Ya. Belum pernah ya, jangan tapi jangan. Cepet. Lagi dia alasannya apa minta sakit? Yang nggak pernah dikasih sakit. Oh gitu. Iya. Makanya mindset kemarin di bawah. Oh, berarti saktinya udah hilang, Pak. Ente wali aja kalah main teh. Wali aja kalah main. Iya. Minta sakit. Wali aja nggak pernah minta sakit, ente minta sakit. Oh, ente buat wali ente seharusnya. Terus kenapa ujungnya ke dunia kan gitu repotnya kan? Mindsetnya saya berubah. Jadi kalau doanya urusannya dengan penyakit apa cepat, tapi urusan dunia malah enggak gitu. Karena kalau ente dikasih yang 5 miliar itu lebih dari penyakit yang diperoleh ente. Kalau lo masih itu yang terbaik. Ente sekarang masih hidup, ente 5 miliar besok mati. Serius? Terawang. Saya mau tanya, enggak? Ente dapat 5 miliar ya kan? Ya, ente ngeliat duitnya itu semaput. Nah iya, tidur nggak bisa, nggak tenang. Lihat duit 5 miliar di rumah nanti juga nggak tenang. Katanya masih kecil, belum kita gede. Makanya sampai segitu.
Gembel mah Masih udah. sayang ke ente. Saya. Lah ya. Cuma minta mati. Bukan dijawab. Iya yang minta mati belum mati. Masih hidup aja. Coba sih dari awal kita mindset itu kita rubah. Ya Allah kita keberkahan selesai udah. Ya enggak ada bahasa keceplosan sono terus. Iya. Frekuensinya kuat Allah itu Rahman Rahim. Boy aja sampai yakin betul Allah Rahman Rahim, makanya maksiat juga gampang. Ya bang, nah itu ketika ente sudah merasa metode awalnya salah, tarik ya Allah, enggak itu kok. Ya saya minta keberkahanmu aja ya Allah. Nah itu dong cara masalah ntar solusinya 5 miliar 10. Allah sayang sama kita, well malah lebih baik. Gembel mah udah, kayaknya belum. Udah lama. Udah lama gembel. Enggak ada enggak. Gembel apa? Orang gembel itu punya rumah, punya anak, punya istri. punya rumah. Aku mah apa nggak punya rumah, selalu buntung terus gitu. Maksudnya? Diusir sini dikasih tempat sini, diusir tempat sini. Tapi masih bisa tinggal kan? Hah? Jadi keberuntungan. Bukan, nah ini bahasa keberuntungan ini yang Dan saya orang pakai. kalau orang yang bilang gitu, kamu termasuk orang beruntung. Ya syukur udah. Menang masih udah jalan kaki kan naik motor. Ninja motornya. Jadi maunya apa lagi kamu? Mbak miliar. Mau ke Singapura katanya. Aku mau ini kebutuhan sono udah banyak isinya. Apanya? Banyak ngomong mulu. Kita coba. Sampai ke Oh, saya kalau jadi ente kesuka tanya aja saya benar ke hutan. banyak itu kasarnya lebih luas lagi. Kenapa? Apa sih kan itu semuanya. Ya nggak apa-apa. Emang mereka ke Singapura kan di baru kasarnya gua dipikir mau ke sana juga susah. Gitu. Ini mah Udah belum kaya udah hayalnya ini sih ke langit 7. Ya juga banyak. Karena dia kan kalau di perjalanan Nabi kan pasti minta imbalan ya. Nabi Ya kita buktikan gitu kan. minta imbalan. Dia udah menjalankan kondisi kenabiannya. Imbalannya juga. Tapi beliau mintanya sakit, gimana itu? Berarti Kalau Nabi Muhammad dalam Kalau dia udah menjalani semuanya belum dapat imbalan. kalau dalam Al-Quran jelas. Hai Muhammad, apa yang kamu minta dari dakwah kamu selama ini? Allah kan gitu. Saya nggak minta apa-apa ya Allah. Cuma kasihanilah, cintailah keluarga kamu. Nah, ini harus saya sama durian Rasul Nabi. Umatnya ada Si akhlak gitu. Buya ada darah Rasulullah. Meskipun kalau dari garis ibu namanya Mirza. Kalau dari bapak saya. Karena saya tahu saya kalau bukan ada darah Rasulullah nggak bisa mencapai level yang iya. bau darahnya itulah. Bahasanya reinkarnasi itu. Iya, golongan Nggak bisa. Nggak bisa. Golongan. Kita Termasuk orang yang cenderung pada ilmu tasawuf seperti ini, ada indikator kalau saya ada bapak atau kakek kita yang memang menuntut ilmu kayak gini juga pasti. Coba dah itu dari ikutin. garis keturunan Nanti pelajari. dipertemukan lagi. Dipertemukan seperti itu. Ada kecenderungan itu ada dari mana gitu. Sehingga kita tertarik. Gitu. Kalau enggak ya enggak lah, kali nggak ada. Nah, Bakal tertarik kemudian. tanya Fikri, itu ada darah dia. Boy aja nggak jauh sebenarnya. Yang jadi gila aja begitu. Yang jadi gila. Yang jadi gila aja yang jadi apa aja tuh Fikri. Ya metode pelatihan gila juga. Itu namanya peloncong sebenarnya. Peloncong. Atau kalau orang-orang yang tertentu ada istilah majdub gitu ya. Makanya Buya bilang orang majdub itu belum jadi wali, proses menjadi wali. Gitu.
Nanti orang lagi proses diikutin kan gitu. Dan semua kalau dalam proses spiritual ngalami semuanya. Dan Buya pun saya yakin ngalami proses itu. Karena gini, Buya pernah cerita. Ketika dia mendidik muridnya untuk puasa 40 hari, puasa mutilah atau apa, nggak makan atau apa, Buya juga ikut puasa. Iya lah, dia pelaku. Kan gitu kan? Iya. Karena ini pasti akan mengalami hal-hal yang ini, oleng ini. Bisa ntar dia telanjang lari kemana atau apa atau apalah. Kalau nggak ada yang guru yang bisa ini, ya bablas, nggak balik lagi. Gilanya bablas. Siapa juga yang mau tanggung jawab? Oh iya, prosesnya terus ya. Lah iya, kalau ini nggak ada yang bisa membalikan lagi kesadarannya, ya bablas gila. Dia pulang ke rumahnya dirang gila. Itu siapa yang dia marahin? Pak Deddy nggak ada yang marah. Kalau dia sudah cukup gilanya gue. Gak ada di Tinggal kayaknya aja pada dia, tenang aja. Kalau Dan kadar itunya memang masing-masing. Jitan saya yakin dia pernah pergi kemana nggak jelas lah, saya yakin. Dalam kondisi yang tekanan apalah sih kita nggak tahu ya. Sampai mungkin dia jalan pun nggak sadar kalau dia kemana. Pernah nggak ngalamin? Tanpa tujuan lah istilahnya. Yang penting jalan aja. Kan bener orang gila sebenarnya itu. Terus kemana gitu ya. Ada sampai kita ngalami titik di mana udah kayaknya hidup itu udah dianggap apalah. Iya. Blank gitu istilahnya gitu. Ada orang itu masing-masing. Nggak berarti. pengen pulang. Cuma saya bisa bayangin kalau ego di gojlok kayak gitu jadi kayak apa gitu. kok senang banget tawanya Bib. Geli banget ketawanya gitu. Kayaknya sambil ini deh. Lato-lato ya, sekarang itu lato-lato ya. Lato-lato pakai sarung ya. Tenang Pik, saya betain Pik. Biar Fikri itu tawa. Oh, Fikri dibantai melulu deh. Gembel udah berapa tahun berarti? Lu belum sih bahas lagi. Berarti belum gembel. Enggak, masalahnya bahasanya penuh dengan keikhlasan gitu loh yang Dengan polosnya bertanya. tanpa beban itu loh. Ya, berarti belum gembel dong. Kalau gembel udah nggak ada. Orang dibilang dia orang beruntung. Berarti belum gembel kalau masih beruntung. Gembel juga.